Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Di sini akan Bapak bahas sekitar 3 teori. Nanti sebetulnya ada 7 teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, ini yang pertama adalah teori Arab atau teori Mekah. Ini yang mendukung ini adalah Profesor Dr. Hamka, ya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah nama kepanjangan beliau. Nah, Profesor Dr. Hamka ini mengatakan bahwa teori Arab atau Mekah itu Islam sudah masuk di abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi langsung dari Arab. Buktinya apa? Yaitu dari jalur perdagangan yang sangat ramai dan bersifat internasional. Di sini menjadi bukti bahwa di abad ke-7 dan ke-8 ini sudah banyak dari orang-orang Mekah, orang-orang Arab datang berdagang di sana, sehingga ada akulturasi budaya. Lalu terjadilah karena keramahan Islam, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Orang Indonesia pada saat itu memeluk agama Islam. Ini juga pendapat ini didukung oleh Arnold yang mengatakan bahwa ini terlihat dari ada perdagangan Barat dan Timur memang sudah muncul pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi atau abad awal Hijriah, ini tahun 100 Hijriah. Asumsi ini didapati diperkuat dari sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7 ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin orang Muslim yang berada di pesisir pantai Sumatera. Jadi di sana ada orang-orang Muslim pedagang Arab yang menikah dengan wanita lokal, akhirnya membuat komunitas Muslim. Ini terjadi pada akhir perempatan abad ke-7. Dengan begini berarti dibuktikan bahwa Islam masuk berdasarkan teori Arab atau Mekah yang didukung oleh Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka tadi, dan Arnold. Ini masuk antara abad ke-7 dan 8 Masehi. Lalu berikutnya teori yang kedua adalah teori Gujarat atau dari teori anak benua India. Islam masuk berasal dari Gujarat atau teori anak benua India ini. Pertama yaitu menurut Pijnapel ya. Pijnapel ini dia adalah salah satu sastrawan atau sarjana asal Belanda. Dia mengatakan bahwa di anak benua ini di daerah Gujarat, para orang-orang Islam yang bermazhab Imam Syafi'i bermigrasi menetap di sana, lalu membawa Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Ini diperkuat oleh Snodgrass yang kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang Islam pada saat itu berada di Gujarat tadi, di anak benua India, lalu melalui pelabuhannya mereka menjadi pedagang dan datang ke Indonesia. Ada juga sarjana Belanda yang lainnya kemudian mengatakan bahwa Islam di Nusantara ini berasal dari Gujarat, dengan adanya bukti bahwa di daerah Pasai, salah satunya batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim. Batu nisan di Pasai juga, ini di Samudra Pasai. Terus di Maulana Malik Ibrahim di Gresik juga yang terdapat di Jawa Timur, ternyata bentuknya itu sama dengan batu nisan yang ada di daerah Cambai, yakni daerah Gujarat, India. Inilah alasan mereka yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari daerah Gujarat atau India. Lalu yang ketiga yakni teori Persia. Kalau yang pertama tadi teori Arab atau teori Mekah tadi di abad ke-7 dan 8 Masehi atau di abad pertama Hijriah. Kalau ini yang kedua tadi, teori yang kedua tadi berasal dari Gujarat atau India, itu terjadi pada abad ke-13 Masehi atau yaitu tahun 1300 Masehi, atau terjadi pada abad ke-7 Hijriah yakni tahun 700 Hijriah. Nah, untuk teori Persia ini terjadi pada abad ke-16 ya, ke-16 tahun 1600 Masehi.
Ini yang membangun teori Persia ini adalah Husain Jayadiningrat. Menurut dia alasan kenapa Islam masuk ke Indonesia ada dua alasan yang beliau kemukakan. Yang pertama, Indonesia itu melakukan perayaan 10 Muharram atau Hari Asyura sama seperti dengan peringatan Syiah atas kematian Husain, yakni pembuatan bubur Asyura dan perayaan Tabut. Nah, itu berarti kan sama dengan di Iran atau Persia. Lalu yang kedua, ada kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar, beliau hidup yakni abad ke-16 Hijriah, dengan ajaran Sufi Iran yaitu Al-Halaj. Ya, Al-Halaj walaupun sudah meninggal, tetapi ternyata ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi. Jadi Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 mampu mempelajarinya. Jadi menurut Husain Jayadiningrat, berdasarkan dua alasan ini, Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Iran atau dari Persia. Ya, demikian tiga teori yang bisa Bapak sampaikan. Yakni pertama dari Arab atau Mekah pada abad ke-7 atau sampai 8 Masehi. Yang kedua dari Gujarat atau India pada abad ke-13 Masehi. Dan yang ketiga dari teori Persia ini pada abad ke-16 Masehi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.